Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kepada para sahabat yang saya cintai. Mudah-mudahan kesempatan hari ini kita semua diberikan sehat, sejahtera lahir batin, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rezekinya dari segala penjuru manapun. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya yang setia di channel YouTube kami, saya akan menyampaikan sedikit tentang masalah bambu petuk atau yang disebut dengan pring petuk. Saya akan cerita sekilas tentang perjalanan di mana saya menemukan atau mendapatkan bambu petuk tersebut. Sewaktu saya mengikuti acara, kebetulan acara itu mengantar seorang teman ya, kurang lebih di wilayah daerah Jawa Timur. Nah, pada saat saya singgah di rumah seseorang yang kebetulan dia adalah klien kerja atau klien bisnisnya, sewaktu saya menengok di lahan rumah atau di belakang rumahnya itu ada segerombolan pohon bambu. Saya lihat kok ada yang janggal atau yang aneh. Nah, suatu ketika di hari yang sama itu pula saya datangi tempat tersebut. Nah, ternyata seperti bambu yang ruasnya itu saling bertemu, atau yang paling banyak diketahui teman-teman itu istilah bambu petuk atau pring petuk tersebut. Nah, kemudian tidak berpikir panjang pada saat itu, saya coba mendekati lahan yang di sekitar rumah tadi yang ada beberapa rumpun bambu. Nah, kemudian saya datangi tempat tersebut. Nah, saya mencari alat untuk memotong. Nah, setelah kami lakukan, alhamdulillah bambu itu sudah terpotong dan saya bawa pulang. Itu cerita dapatnya bambu petuk. Insya Allah di daerah sekitaran Jawa Timur, di daerah Probolinggo. Nah, setelah saya bawa pulang, suasana di dalam perjalanan itu ada hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang aneh. Semula muatan mobil itu waktu berangkat seperti tidak ada masalah ya. Setelah saya bawa bambu ini kok rasanya ada muatan yang lebih berat, dan kemudian mengalami hal-hal yang cukup istilahnya itu menjadi suatu pertanyaan. Apa ini karena saya tadi memotong pohon bambu tadi, sehingga mobil yang tadinya bawaannya enak, tidak ada beban, ini rasanya sangat berat sekali. Saya tidak memikirkan tentang hal itu, akan tetapi tetap saja perjalanan itu saya lanjutkan sampai ke rumah. Nah, setelah itu saya potong pohon bambu tadi, saya taruhlah dalam kondisi yang masih hijau ya. Nah, sekarang mungkin keadaannya nanti bisa dilihat di teman-teman, itu sudah warnanya kuning.
waktu motong itu masih warna hijau. Menurut mitos ataupun kepercayaan ataupun keyakinan di luar sana, alam bisawab ini, saya hanya menyampaikan bambu petuk itu bisa digunakan untuk sarana-sarana spiritualis. Nah, biasanya itu digunakan untuk bisnis, supaya langkah-langkah daripada usaha-usaha tersebut bisa lancar. Atau bisa juga menurut cerita bisa untuk memancing atau mendatangkan burung walet. Nah, kemudian bambu petuk tersebut bisa digunakan juga untuk menyerap dari beberapa energi-energi negatif di lingkungan atau di sekitar rumah orang yang menyimpan dari pohon bambu tersebut. Ada juga keistimewaan dari pohon bambu petuk tersebut. Bila ingin menemui seseorang ataupun klien bisnis supaya cepat berjodoh dan ketemu tanpa ada halangan, bisa lancar, nah itu bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Dan kemudian bambu petuk bisa juga untuk penglarisan, umumnya daya pikat dan lain sebagainya. Akan tetapi saya secara pribadi mengagungi karya seni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya bambu petuk merupakan karya yang cukup istimewa bagi saya, karena di luaran sana banyak para pemburu, kolektor atau pencari bambu petuk itu dengan harga-harga yang sangat fantastis. Nah, oleh sebab itu saya tidak tahu persis manfaat dan fungsinya, sehingga mereka berburu dengan harga yang begitu mahal. Oke teman-teman, sedikit informasi ataupun cerita yang saya alami ini sedikit banyak menambah wawasan atau pola pikir kita, bahwasanya kalau saya secara pribadi hanya mengagungi dari kebesaran ciptaan Allah semata, yaitu dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah, yang bisa membuat sesuatu yang mustahil manusia bisa lakukan. Sehingga dengan sulitnya mencari bambu petuk, banyak orang-orang atau para pemburu-pemburu bambu petuk sering menemukan barang-barang yang palsu. Dalam arti kata, bambu itu disambung atau dilem, jadi kelihatannya seperti kondisi asli, akan tetapi itu rekayasa pembuatan manusia. Tapi kalau yang saya pegang ini insya Allah saya jamin keasliannya, karena saya melakukan pemotongan sendiri dan mengetahui sendiri, dan saya bawa pulang sendiri ya. Bahkan sampai sekarang ini menjadi koleksi pribadi saya. Sekelumit informasi yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya yang ada di channel YouTube ini, sekiranya kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu zat yang maha qawiyun ajiz. Allah itu zat yang maha kuat dan juga maha perkasa.
Oleh sebab itu, menepis permasalahan ataupun ada yang menganggap kekuatan bambu beduk itu sangat luar biasa, sah-sah saja itu pendapat mereka. Akan tetapi saya mengagungi karya besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sekilas cerita yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Memang betul dan benar adanya bambu beduk itu pasti ada khotam atau penunggu, karena yang bersifat alami itu memang mengandung sesuatu energi yang luar biasa, ada kekuatan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Oke para sahabat atau teman-temanku yang saya cintai, mudah-mudahan sedikit informasi, bertukar pengalaman, bertukar wawasan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya mungkin ada banyak salah dan luput, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu semata-mata mutlak milik Allah semata. Dari kami akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.